jelas nggak nih? Kayaknya kedengeran dok, kalau yang dokter kedengeran, nggak apa-apa. Oh, sip, Ya, sip. oke. Pagi dok. Selamat pagi. Saya Ya, masih pakai baju scrubnya Liniati. habis visit ya? Iya, iya, betul, betul. Iya, ya. Yuk, Silakan. mari-mari dok, kita langsung mulai aja. Karena ini ada beberapa pertanyaan, cuma mungkin kayaknya dengerin penjelasan dari dokter dulu, nanti habis itu baru ada beberapa pertanyaan yang saya tanyain gitu ya dok ya? Boleh, boleh. Silakan, silakan. Oke, silakan dok. Eh, Kemarin, ya, oke, oke. Makasih ya, Ria. Ya. Kemarin tuh aku udah sempet posting juga bahwa memang kalau untuk lebih jelasnya bisa dilihat di IG story saya atau di highlight gitu. Cuman secara umum sih, karena semua orang kan khawatir dengan COVID ini ya. Mhm. Jadi dari saya sih sebenarnya tidak ada yang bisa membedakan ini COVID apa bukan. Yang harus kita pantau adalah batuk, kapan harus ke dokter, kapan harus di rumah. Karena Mhm. semua tipe batuk pasti mau virus, mau bakteri. Nah, corona itu kan termasuk virus juga. Jadi Mhm. pasti gejalanya juga susah sama kayak influenza biasa, sama kayak radang paru-paru dan yang lain-lain. Jadi tugas kita adalah memantau. Pada dasarnya adalah batuk, pilek, demam adalah daya tahan yang Tuhan berikan supaya kumannya bisa cepat hilang keluar dari badan. Jadi itu seharusnya merupakan tanda yang membuat orang tua atau mom and dad itu mengerti bahwa anaknya perlu sesuatu nih, harus ada yang dipantau, harus ada yang diperhatikan. Karena mereka kadang belum bisa ngomong. Jadi semuanya tergantung kita berapa eh, telitinya kita bisa melaporkan ke dokter gitu. Kemudian Oke. untuk tipe-tipe batuknya sendiri kan ada batuk infeksi, batuk alergi, kadang GERD atau mual muntah juga ada yang batuk-batuk gitu. Jadi sebenarnya kita mesti nyari ini penyebabnya apa, bukan cuma sekedar dalam tanda kutip ya, langsung ke apotek, anak saya batuk nih, minta obat batuk. Anak saya Mhm. pilek nih, minta obat pilek. Anak saya demam nih, minta obat demam. Nanti anak saya mual muntah, minta obat. Akhirnya mereka malah jadi minum 5 atau 6 macam obat yang itu tidak baik buat ginjal, buat hatinya juga. Jadi harus menjadi smart parents aja. Mhm. Oke. Mungkin nanti bisa dijelasin sedikit gitu dok. Kira-kira kita gimana sih caranya ngelihat gitu. Ini kapan waktunya harus dibawa ke dokter anaknya? Karena kan yang paling penting buat orang tua itu ya. Kadang orang tuanya Hmm. terlalu terlalu abai salah, terlalu parno juga salah gitu. Nah jadi gimana sih caranya gitu? Apa sih yang harus dilihat, diperhatikan sama orang tua? Oke, jadi yang kita perlu bawa ke rumah sakit atau ke dokter itu satu dalam tanda kutip ada gawat. Gawat itu apa aja sih? Bisa mengganggu pernafasan atau enggak anaknya tidak sadar. Contohnya adalah seperti ini. Kalau sesuatu menyerang saluran nafas ya misalnya kayak COVID atau infeksi yang lain, terus anaknya jadi sesak. Sesak itu adalah salah satu tanda bahwa kita harus segera ke rumah sakit, bisa ke dokter atau ke gawat darurat. Tidak usah takut dengan corona karena memang ini perlu penanganan segera gitu. Jadi kadang ada yang udah sesak ditahan-tahan supaya nggak ke rumah sakit takut tertular. Padahal jelas-jelas obatnya di rumah sakit. Toh kita di Liniati sendiri kita memang sudah pokoknya pakai protokol supaya tidak menulari pasien, tapi juga memisahkan antara yang misalnya coronavirus dan yang bukan. Jadi tenang aja mom and dad, semua akan ditangani dengan baik. Tanda-tandanya apa saja sih? Yang nomor satu, pasti anak kalau sakit tuh rewel. Kalau rewelnya makan nggak mau, minum nggak mau, nyusu susah, tidur nggak bisa, pokoknya cranky banget. Terus anaknya seperti ada penurunan kesadaran ya, jadi nggak kontak, nggak apa ya, nggak enak lah gitu. Itu udah salah satu tanda kita mesti hati-hati. Nah, kalau udah ada anak nggak enak, kita mesti lihat dong, ukur suhu nomor satu. Berapa suhunya? Kita sebut demam jika lebih dari 38,5. Kalau suhunya udah 40, wah itu juga udah hati-hati. Mungkin harus secepatnya ke rumah sakit. Kalau untuk tanda-tanda sesak sendiri kita bisa lihat. Yang pertama adalah hitung anaknya bernafas. Gimana cara ngitung anak bernafas? Saya kasih lihat bentar ya. Ya, ini ada anak saya nih ceritanya anak-anakan tuh. Nah, kalau dia lagi tidur atau lagi gelisah, kita bisa pegang, terus kan dadanya naik turun, ya kita hitung lah. Idealnya adalah memang menghitung selama 60 detik. Tapi kalau nggak bisa, ya at least 15 detik dikali 4.
Nah, kemudian kita lihat anak kita tuh umur berapa. Kalau memang anaknya umur yang lebih kecil, kita bilang di atas 50 harus hati-hati ya. 50 kali per menit gitu. Kalau 0 sampai 2 bulan kita katakan sesak kalau lebih dari 60. Kalau 2 bulan sampai 12 bulan lebih dari 50. 1 tahun sampai 5 tahun itu lebih dari 40. Jadi kita mesti hitung betul-betul ini nafasnya berapa kali sih. Nah, selain nafas yang cepat itu kita bisa lihat beberapa tanda anaknya sesak. Seperti hidung misalnya, dia jadi cuping hidungnya kembang kempis, kembang kempis, kembang kempis, atau ada otot-otot bantu nafas. Tadinya dia nafasnya biasa, tiba-tiba di daerah dadanya sini, antara dada dan perut, tulang iga sini, dia jadi kayak naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, itu tanda-tanda anaknya juga sesak. Kalau ada tanda-tanda yang kayak tadi saya bilang, penurunan kesadaran anaknya gelisah, kemudian nafasnya cepat, suhunya tinggi, ada sesak, tanda-tanda penggunaan otot-otot bantu nafas, bahkan nanti sampai biru atau kejang, itu ya nggak usah WA dokter, langsung lah ke rumah sakit. Karena dokternya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Itu adalah tanda kita harus segera ke rumah sakit. Perkara masalahnya apa, nanti kita memang perlu pemeriksaan penunjang, seperti pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen dada, untuk menilai memang seberapa berat masalahnya. Nanti dari pemeriksaan ronsen, pemeriksaan laboratorium, kita bisa menyimpulkan ini virus, ini bakteri, ini apa begitu. Dan kalau di rumah sakit kan bisa dipasang oksigen ya, oksigen bisa dari hidung, bisa juga pakai masker gitu. Itu akan dilakukan sesuai dengan temuan klinis dari dokter yang jaga di sana. Dan jangan khawatir karena dokter jaga itu juga akan konsultasikan dengan dokter anak. Siapapun dokter anak yang ada atau permintaan sesuai orang tua akan dilaporkan. Gitu dari saya. Oke, Dok, kita masuk ke beberapa pertanyaan yang masuk lewat. Boleh, boleh silakan. Ini ada beberapa yang nanya, misalnya buat bayi-bayi yang baru lahir, itu kan kalau nafas kadang suka kedengeran bunyi grok-grok. Nah, itu tuh itu batuk atau bukan, dan itu harus diapain? Karena kalau yang orang tuanya lihat kelihatannya anaknya sehat-sehat sih gitu. Cuman ya itu nafas atau apa habis mimi atau apa dia suka bunyi nafasnya grok-grok. Nah, itu kayak gimana tuh? Oke, kita bilang itu sebutannya adalah noisy breather. Noisy breather adalah anak di bawah 3 bulan, biasa 0 sampai 3 bulan itu, dia suka nafas grok-grok. Kenapa bisa nafas grok-grok? Karena satu, lubang hidungnya masih kecil. Kalau ada upil atau ada ingus, dia habis nangis, biasanya dia akan grok-grok. Yang kedua adalah habis minum. Nah, habis minum juga sering sekali grok-grok karena si apa ya, gumo atau olap ya, jadi naik ke atas, jadi dia juga menyebabkan grok-grok. Yang harus kita perhatikan adalah grok-groknya kapan. Kalau dia grok-groknya sesak, artinya dia akan grok-grok terus-menerus, nggak mungkin pada waktu-waktu tertentu. Tapi kalau grok-groknya misalnya habis nangis, atau habis minum, atau kita coba miringkan posisinya, seperti misalnya dia kalau bunyi grok, 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 anaknya terus kita miringkan sedikit, boboknya miring, atau kadang kita tengkurepin, tapi tengkurepin kepalanya dimiringin ya, jadi nggak 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 ketutup. Nah, kalau kepalanya dimiringin seperti ini, grok-groknya berkurang apa tidak? Jika dengan perubahan posisi grok-groknya berkurang, artinya itu hanya lendir saja, bukan anaknya sesak. Bisa lendir di hidung atau lendir di tenggorokan. Tapi kalau memang dia eh, sesak, harusnya ada tanda yang tadi saya tanda-tanda yang saya bilang, bukan cuma sekedar grok-grok. Itu yang harus diperhatikan. Dan yang paling penting adalah nafsu minum. Kalau anaknya masih nafsu minum, berat badannya masih naik, walaupun grok-grok, kita nggak bilang itu suatu penyakit. Oke, kalau kayak gitu berarti buat yang bertanya soal grok-grok selama kondisinya seperti itu masih aman ya, Dok ya. Nah, terus Ya, betul. oke, pertanyaan berikutnya adalah gini, kalau misalnya ada batuk dan pilek yang disertai demam, tapi demamnya kalau demam tinggi udah pasti biasanya orang tua akan aware untuk langsung datang ke rumah sakit. Nah, ini kalau misalnya demamnya tuh nggak terlalu tinggi, Dok. Nanti kadang ada, kadang enggak. Terus nah jadi anaknya demamnya hanya di waktu-waktu tertentu gitu. Terus demamnya pun nggak terlalu tinggi, misalnya 37,5, 38, nanti turun lagi, nanti naik lagi. Nah, itu gimana? Oke, oke. Eh,
Yang harus dicatat adalah orang tua sebaiknya memantau demam itu setiap 3 jam. Jadi atau enggak 3-4 jam lah. Jadi kita kalau nggak bisa pakai termometer, anak kan kadang nggak mau ya dipakai termometer, nangis-nangis gitu nggak mau. At least kita tangannya pegang lah. Kita percaya kalau anak kita memang kita pegang, oh ini suhunya tinggi nih, kita ukur. Atau enggak zaman sekarang kan termometer canggih-canggih ya, cuma tinggal ditembak di jidat juga langsung keluar nilainya. Jadi kita bisa ukur secara berkala. Misalnya kalau di jidat di tengah-tengah hasilnya 375, taunya di sini jadi 38, ya kita 1, 2, 3 tambah bagi 3 misalnya gitu. Atau telinga kanan dan kiri beda hasilnya, berarti telinga kanan tambah telinga kiri bagi 2. Nah, dalam 3 jam itu kita bisa memantau sebenarnya. Kalau misalnya awal-awal demam, batuk pilek, dia demamnya kok misalnya sekarang 37,2. 3 jam lagi masih 37,2. Kemudian 3 jam lagi naik 38. Jadi kenaikan suhunya itu misalnya hari pertama tiap 6 jam. Kok hari kedua tiap 3-4 jam dia mulai naik ya, jadi lebih cepat gitu naik suhunya. Hari ketiga dia bahkan bukan 37 sampai 38 lebih 39. Artinya dalam 3 hari dia lebih parah. Kalau lebih parah artinya itu harus segera ke dokter. Tapi berbeda jika misalnya sebelumnya dia agak anget 1-2 hari 38, udah gitu kesini-sininya malah lebih kurang gitu. Setiap 3 jam dia makin lebih berkurang, anaknya lebih aktif segala macam, artinya dia membaik. Artinya daya tahan si anak bisa melawan virus dengan baik sehingga tidak perlu ke dokter. Jadi intinya sih sebenarnya kita memantau, karena yang paling penting sih ngelihat anaknya, dia kan nggak bisa ngomong. Nah, yang paling penting orang tuanya melihat ini lebih enakan atau lebih tidak enakan. Kalau lebih tidak enakan artinya harus ke dokter segera. Tapi kalau anaknya lebih baik, suhunya lebih enak, batuk pileknya, tidurnya lebih membaik, makanya lebih bagus, artinya lebih membaik. Oke, nah, oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Nah, misalnya ini untuk ada anak yang dia batuk berdahak cukup lama, misalnya udah 2 minggu, 3 minggu, tapi tidak ada penyakit yang lain, jadi nggak pilek, nggak demam gitu, dibiarin aja atau gimana? Itu tadi saya bilang sekali lagi, kalau ada suara batuk 2 minggu atau lebih, itu kita mesti cari penyebab tetap. Paling sering sih kalau saya bahas di IG saya tuh tentang kemungkinan adanya alergi. Iya. Karena dia tidak mempengaruhi aktivitas, makan masih bagus, tidur masih bagus. Yang harus kita tanya adalah apakah di waktu-waktu tertentu saja, misalnya pada saat malam hari, atau pada saat dia habis lari-lari, atau habis makan tertentu, dia batuk-batuk, ada pemicunya lah. Terus ada riwayat alergi dalam keluarga. Riwayat alergi dalam keluarga misalnya ada yang asma waktu ayah ibunya kecil, atau zaman dulu sih sebutnya bronkitis ya. Terus kemudian ada yang alergi kulit, kayak atopi, atau sinusitis, atau bapak ibunya bersin-bersin setiap pagi, hidung meler, mata gatal, tapi nanti kalau udah matahari dia hilang gitu. Nah, itu khas banget untuk alergi. Untuk anak alergi kita jelas nomor 1 adalah cari penyebab alerginya apa. Sering sekali misalnya debu atau perubahan cuaca, atau misalnya tinggal di kota Medan sehat-sehat, begitu ke Bandung yang kelembabannya tinggi dan suhunya lebih dingin, dia lebih sering batuk. Artinya mungkin dia perubahan cuaca. Jadi yang paling penting adalah mencatat apa kira-kira penyebabnya. Kalau obat alergi memang biasanya kita coba trial, misalnya ada obat ke arah asma atau obat ke arah alergi, kita coba. Kalau ternyata gejalanya berkurang, artinya itu membuktikan pasti dia alergi. Selama alerginya tidak diobati, ya dia akan batuk terus. Oleh sebab itu ya harus dicari penyebab alergi. Oke, berarti kalau kayak gitu harus dicari ya dok, karena kemungkinan itu alergi ya dok, kalau tidak ada apa-apanya Ya, lagi. betul, betul. Atau satunya lagi tadi yang saya bilang, sering sekali ini juga alergi makanan tertentu atau gastroesophageal reflux juga bisa. Jadi misalnya anak yang terlalu banyak minum susu, sering sekali batuk-batuk, terutama malam hari, itu karena biasanya mereka ngedot kan malam-malam, gluk, lagi tidur, itu sering sekali karena asam lambungnya naik juga bisa sih, selain alergi asma. Nah, kebetulan nih ada yang nanya nih, batuknya dia cuma pagi sama malam, katanya itu gimana? Jadi ada kemungkinan itu alergi ya, harus dicari kira-kira apa-apa aja. Kemungkinan besar, ya betul, Ya. harus dicari. Oke, terus udah gitu kalau misalnya ada yang pilek dan flu, maksudnya kalau untuk anak yang bayi atau yang kecil, flu yang bikin mampet hidung itu kan mengganggu ya dok gitu. Nah untuk seperti itu Betul.
dokter atau enggak? Kalau misalnya enggak ke dokter harus diapain sih gitu? Iya, betul. Itu pertanyaan sih. Saya sendiri mengalami waktu anak saya pilek itu ya 3 hari nggak tidur, ngegendong, sem-sem tiap malam, karena setiap mau tidur susah, mau nyusu susah. Tapi satu kali dia bisa melewati fase sakit dia sehat, artinya imunitasnya bagus. Nanti sakit berikutnya jadi lebih sedikit, lebih pendek gitu sakitnya. Nah, bagaimana kita bisa melewati? Ya nomor satu, karena memang hidungnya buntu. Bayi itu kan bernafas lewat hidung. Kalau hidungnya buntu, dia nggak punya mekanisme bernafas lewat mulut, dia hanya jadi rewel pokoknya. Supaya hidungnya bisa nafas lagi ya otomatis sama seperti kita lah. Kalau kita lagi pilek kan kita pengennya duduknya tegak, nggak mau ditidurin. Karena kalau ditidurin pasti lebih buntu. Yang kedua adalah kita bisa nyingsring atau buang ingus. Kalau bayi nggak bisa. Jadi beberapa larutan garam, kayak beberapa sediaan, contoh misalnya Aquamaris, atau Briti, atau Sterimar, atau Respimer, itu kita bisa beli di apotek. Itu bisa kita semprotkan atau kita teteskan ke hidung supaya si ingusnya tuh meler keluar. Kalau ingusnya meler keluar, itu bisa membuat anak lebih lega nafasnya. Obat-obatan anti hidung mampet itu memang tertulis di atas 2 tahun. Jadi memang jangan beli sembarangan kecuali dokternya yang meresepkan karena dosisnya harus disesuaikan. Terus beberapa seperti misalnya minum atau makan kalau anaknya udah MPASI itu yang hangat-hangat atau enggak yang teksturnya mungkin diturunkan, itu akan membantu supaya dia lebih mudah mengunyah. Bisa juga sup atau yang anget-anget gitu kan jadi hidungnya lebih plong, sama kayak kita lagi sakit lah pada dasarnya. Kadang rasa juga mesti naik karena lidah lagi sakit itu kan lebih pahit ya, jadi kadang mesti mungkin lebih asin sedikit atau lebih manis sedikit. Kemudian kalau saya sendiri sih sering sekali pakai seperti uap kayu putih ya, kalau yang paling mudah didapat tuh jadi air panas, masukin beberapa tetes kayu putih, biarkan anaknya di atas kayu putih tersebut, tapi jangan terlalu dekat. Nanti kalau terlalu dekat, dia tendang jadi lagi luka bakar. Jadi supaya uapnya bisa membantu. Kemudian kadang kalau rumahnya ada shower, kadang saya sering sekali nyalain shower panas kan, uapnya di kayak sauna gitu, matiin terus gendong anak masuk. Itu juga sangat membantu ngeplongin saluran nafas. Kemudian yang lain lagi seperti balsem, ada juga beberapa kayak oil-oil tapi yang ditetes di baju atau ditetes di di bantal atau di selimut itu bisa membantu ngeplongin juga. Tapi rata-rata oil dan segala macam itu bisa kita berikan di atas 3 bulan. Kalau bayi baru lahir banget sih tidak. Yang terakhir adalah ASI tentu saja karena di ASI ada antibodi, perlawanan dan segala macam. Dengan memberikan ASI harusnya dia lebih cepat sembuh tanpa obat-obatan. Oke, kalau gitu. Nih coba saya lihat dulu ya, ada yang masih nanya nggak ya? Ini ada yang nanya dok, kalau pilek boleh dikecrok nggak sama ibu bapaknya? Jangan ya dok ya. Itu zaman dulu banget ya kayaknya gitu ya. Itu zaman dulu banget sih. Pada dasarnya kenapa kita tidak boleh ngecrok? Karena satu, anak kecil tuh bisa nularin orang tuanya loh. Jadi nanti habis ngecrok bapak ibunya yang batuk pilek. Iya. Itu. Terus yang kedua adalah tekanan terlalu kenceng saat ngecrok itu bisa saja melukai daerah hidung. Jadi lebih baik biarkan dia keluar atau ya memang ada sih beberapa sedot-sedot. Tapi dari penelitian mereka bilang lebih baik mandi supaya dia meler atau dibersihkan saja hidungnya dengan disemprot. Jadi nggak harus dikecerok gitu. Oke, ya. Coba kita lihat. Oh ya, Banyak banget yang nanya kayaknya ini ya. ya ini ada beberapa banyak yang nanya juga ya. Belum udah gitu ada yang nanya dari DM juga sebentar. Oke. Nah kalau misalnya nah, ini ada yang nanya nih dok, kalau misalnya radang tenggorokan, nah itu apakah anaknya harus langsung dapat obat atau misalnya harus ke dokter? Nah itu gimana tuh? Karena kalau radang tenggorokan kan sedikit lebih mengganggu dari batuk biasa gitu kan. Kalau misalnya anaknya udah agak gede, mungkin udah lebih kerasa ya dia nggak mau makan atau apa. Nah itu gimana tuh dok? Soalnya kayaknya kalau radang tenggorokan kemungkinan besar ada demam atau enggak ya? Gimana ya? Iya, jadi balik lagi kalau radang tenggorokan penyebabnya bisa
Satu, karena sering makan permen, itu juga bisa, atau enggak gorengan, atau enggak yang dingin, kalau memang dia tenggorokannya alergian juga bisa jadi radang. Nah, yang harus dilihat adalah membedakan kapan radang tenggorokan itu infeksi virus atau bakteri. Karena kalau infeksi virus sebenarnya dia 2 hari sakit tenggorokan, besoknya juga sehat. Nggak akan perlu diobatin lah. Tapi ya tadi saya bilang mungkin kita nggak bisa ngasih makanan yang biasa-biasa saja. Kita mesti harus turun tekstur seperti yang lebih cair atau lebih lumat supaya dia lebih mudah menelan. Atau ya sementara ya nyusunya lebih banyak kalau radang tenggorokan. Habis mau gimana lagi? Nanti kalau udah sehat baru kita kejar dimakan. Jangan suka lebay ibu-ibu tuh anaknya nggak mau makan ya, ibu kalau lagi sakit tenggorokan juga nggak mau makan, nggak apa-apa nanti udah sehat juga mau makan lagi. Nah, yang harus kita lihat adalah kalau ternyata dia infeksi bakteri. Kapan kita bisa lihat, oh ini radang tenggorokannya ke infeksi bakteri? Itu bisa ibu buka mulutnya, terus keluarin lidah. Nanti kita bisa lihat kalau si amandel atau tonsil di belakangnya itu bentuknya titik-titik, ada kayak nanah gitu, kemudian anaknya sakit menelan atau nggak mau makan, terus kemudian di daerah kelenjar getah bening sini suka ada yang bengkak-bengkak besar, ditekan nyeri, suhunya kadang kalau lagi turun 36, 37, tapi kalau lagi naik bisa 39, itu beberapa tanda infeksi bakteri. Kemudian lidahnya juga kalau putih banget, itu juga beberapa tanda infeksi bakteri. Itu juga bisa kita lihat atau kita googling tonsilitis virus vs bakteri, nanti kelihatan gambarnya juga, bisa lihat di Google. Aku pernah posting juga di IG ku sih gitu. Jadi kalau memang ternyata infeksi bakteri, kemungkinan besar perlu antibiotik. Bisa dengan cek laboratorium atau langsung diberikan nggak masalah kalau memang terbukti bakteri. Tapi kalau memang kita masih nggak yakin ini virus atau bakteri, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan laboratorium. Yang paling bagus sebenarnya swab tenggorok, kayak COVID itu kan ada swab tenggorok juga ya. Jadi sebenarnya kalau di luar negeri itu ada yang namanya rapid test, streptokokal rapid test. Itu kalau kita swab, kita tes dalam hitungan nggak nyampe beberapa menit, kayak tes hamil gitu tuh langsung keluar positif atau negatif. Kalau positif langsung ditreat antibiotik gitu. Cuman kalau di sini kayaknya sediaannya belum ada. Jadi biasanya kita masih harus ke laboratorium juga, lihat juga gitu sih. Tapi bukan berarti harus mau dikasih antibiotik karena 90% adalah virus. Oke. Nah, mungkin pertanyaan terakhir. Beberapa orang tua banyak yang tanya gimana caranya supaya di masa seperti ini anak saya nggak batuk pilek, vitamin apa yang harus dimakan, katanya gitu, Dok. Ya. Oke. Kalau saya boleh kasih saran sih, sebenarnya kita mesti menerima kalau punya anak nggak mungkin nggak batuk pilek. Ya anak aku aja juga batuk pilek, itu anaknya dokter anak gitu. Apalagi yang udah di daycare atau di sekolah, itu udah pastilah kena batuk pilek. Gimana caranya enggak? Ya nggak bisa juga. Sama kayak misalnya gini, gimana caranya jalan tapi nggak jatuh? Nggak bisa lah, pasti ada lah jatuh. Yang penting jatuhnya tidak menyebabkan gegar otak gitu kan. Jadi kalau kita batuk pilek, nggak masalah batuk pilek. Toh itu artinya sistem imun kita sedang sekolah. Sistem imun anak kita sedang sekolah. Supaya nanti sudah besar, dia kuat menghadapi hal-hal yang lebih parah. Tapi kita juga harus tahu kapan ini perlu ke dokter supaya tidak parah di rumah. Bagaimana mencegahnya? Salah satunya ya tadi perilaku hidup sehat. Sebelum COVID pun influenza kan sudah banyak ya sebenarnya, sempat pandemi juga. Jadi caranya adalah harusnya kita memang mengajarkan anak kecil perilaku hidup sehat seperti mencuci tangan, perilaku bersin, perilaku batuk lah. Orang tuanya aja hacu kemana-mana atau batuk oho-oho nggak ditutup, ya anaknya pasti jadi bingung. Terus perilaku pakai masker. Kalau di Jepang kan memang udah banyak banget yang pakai masker ya. Jadi kita mungkin dengan ya positifnya dari COVID ini adalah anak-anak kita mulai terbiasa dengan menggunakan masker, cuci tangan, terus batuk, bersin. Jadi lebih diperhatikan. Nanti semoga kalau udah sekolah tidak gampang batuk pilek. Kemudian untuk imunisasi juga bisa mencegah, tapi bukan berarti kalau sudah vaksin flu anaknya tidak pernah batuk pilek, tidak. Itu hanya mencegah flu yang parah. Kemudian untuk radang paru-paru seperti PCV, kemudian HIV seperti yang kemarin Dr. Pauline bahas juga itu bisa mencegah kemungkinan radang paru-paru.
Jadi kalau terkena radang paru-paru tidak parah, bukan berarti dia jadi kebal seumur hidup ya, tapi jadi tidak parah. Dan yang terakhir adalah makanan. Makanan itu tidak ada simsalabim instan, makan satu kapsul langsung sehat walafiat, jadi kayak Gatot Kaca itu nggak ada. Hmm. Kalau apa yang kita tanamkan ke anak itu akan kita buahkan di kemudian hari. Jadi kalau perilaku makannya sehat, dia akan sehat. Gimana cara perilaku makan sehat? Ya, protein hewani harus masuk, sayur dan buah harus masuk. Kalau anaknya nggak doyan, itu tantangan bagi kita untuk bisa membuat mereka doyan. Entah dengan bercerita, entah dengan berkreasi, ditambahin segala sesuatu, supaya anaknya jadi mau. Kalau saya pribadi, karena semua orang kan pasti kayak nanya kayak, Sam minum vitamin apa dok? Sam nggak minum vitamin. Minum madu nggak tiap hari? Nggak juga minum madu. Dia cuma makan, kemudian makan buah juga dan makan sayur juga. Karena menurut saya vitamin apapun pasti ada zat pengawet, pewarna, perasa. Jadi kalau tidak emergency, sebaiknya itu kan termasuk golongan obat-obatan juga. Tidak usah diminum rutin. Seperti uh, yang ada echinacea, bilberry ekstrak, madu, dan segala macam itu kalau pas sakit aja sih menurut saya. Tapi kalau lagi sehat, nggak usah. Apalagi vitamin C dosis tinggi gitu, itu kita tidak merekomendasikan. Makan minum yang sehat aja, karena berlebih juga dibuang, percuma. Bayar malah jadi nggak ada gunanya. Oke, ya. Kayaknya sudah cukup pertanyaannya. Nanti kalau misalnya masih ada yang belum jelas, mungkin Mom Endet juga bisa lihat di Instagramnya Dokter Fresil. Kemarin udah sempat bahas juga ya dok ya tentang batuk pilek Iya, sama ini ya. saking banyaknya WA, Maria, setiap hari kayaknya aku bisa seratusan nanyain batuk pilek. Kalau jawabannya iya, baca di IG itu lebih cepat. Makanya bikin IG highlight, iya. Gitu ya, bikin IG-nya sekali. Nah, tapi seperti yang tadi Dokter Fresil udah jelaskan, kalau misalnya memang ada kegawat daruratan, jangan sampai nunggu sampai anaknya gimana banget. Jadi kita harus perhatikan kalau memang terpaksa harus ke dokter, sebetulnya di Liniati ada dokter, ada poli jaga anak ya dok dari jam 9 sampai Iya, jam betul, betul. 8 gitu. Khusus untuk kasus-kasus yang orang tua udah nggak bisa handle, udah nggak bisa apa-apain lagi, nah boleh datang ke Liniati. Tapi sementara anaknya masih nggak terlalu gimana-gimana, diperhatikan aja di rumah. Nah, informasi juga kalau besok kita akan mengundang Dokter Stella Tinia mau bahas tentang ASI nih dok, sama soalnya kan banyak ibu yang baru ngelahirin gak berani ke rumah sakit. Terus aku mau konsultasi nih buat ASI gimana. Nah, itu nanti Oh, ya, ya, betul, betul. sama Dokter Stella. Oke, kalau gitu ada pesan terakhir mungkin buat Mom and Dad rumah Dokter Stella? Dari aku sih, kita berjuang bersama, tapi pasti COVID ini lewat kok. Jadi harus optimis ya, karena kalau pesimis, negatif, terus nanti auranya marah-marah mulu di rumah, suami marah-marah, ke anak marah-marah, malah jadi nggak menyelesaikan masalah. Kita positif aja. Ya kalau mau sakit, nggak ada juga yang mau sakit. Yang penting kita berusaha mencegah. Oke, Dari saya kalau sih seperti itu. sip. Terima Sip. kasih sekali Dokter Resi buat Oke, memberi dadah. di live kita besok ya. Mari, dah, thank you dok. Mari, mari, ayo.